Baik, untuk modul keempat ini materi yang dibahas adalah kemampuan numerik, yaitu aljabar dan aritmetika sosial. Nah, aljabar ini sudah pernah kita lakukan penerapannya pada modul pertama, modul kedua ya, kemampuan numerik. Nah, di sini akan dibahas lebih spesifik untuk aljabar ini ya. Ya, jadi aljabar ini adalah ya teknik yang digunakan untuk menyajikan permasalahan matematika dengan menggunakan simbol atau huruf ya. Jadi yang awalnya kita hanya menggunakan bilangan. Nah, di sini kita akan menyajikan dengan menggunakan simbol atau huruf ya. Biasanya menggunakan huruf kecil seperti ini. Huruf abjad ya dari A sampai Z. Nah, huruf-huruf tersebut kita gunakan sebagai variabel atau peubah ya. Nah, misalkan dalam bentuk ini 3x tambah 7 sama dengan 12 ya. Nah, 3 ini disebut sebagai koefisien dari x. Ya, nanti hurufnya bisa ganti-ganti ya. Jadi menggunakan huruf abjad. Nah, kalau yang tidak ada hurufnya seperti ini, itu disebut konstanta. Ya, kalau yang tidak ada hurufnya. Nah, huruf yang ada di dalam bentuk ini itu disebut variabel ya. Kalau di sini hurufnya huruf X berarti variabel X ya. Ya, jadi ini namanya bentuk aljabar. Ya, jadi permasalahan matematikanya atau bentuk matematikanya sudah menggunakan eh, simbol atau huruf seperti ini ya. Nah, ini maksudnya adalah perkalian ya. Jadi 3x itu maksudnya 3 dikalikan x ya. Nah, nilai x ini yang belum kita tahu. Ya, kalau misalkan x-nya diganti dengan 2, x-nya sama dengan 2 berarti ini 3x adalah 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Berarti 3x-nya sama dengan 6. Nah, kalau x-nya diganti 3 ya, berarti jadi 3 kali 3 ya. Nilainya menjadi 9 ya. Berarti kalau di sini jadi 9 tambah 7. Nah, nilai X ini akan menentukan apakah nanti pernyataannya benar atau salah ya. Jadi nilai yang di X ini akan menentukannya. Nah, karena kita di sini belum tahu nilai X-nya berapa, jadi tetap seperti itu saja ditulis 3X. Tidak diganti-ganti dengan bilangan ya. Nah, yang jelas bentuk 3X itu artinya perkalian ya. 3 kali X. Nah, kalau ditulis penjumlahan atau pengurangan itu beda lagi ya. Misalkan 3 tambah X. Nah, itu tidak sama dengan ini. Kalau ini penjumlahan ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan ya seperti ini. Nah, kalau tidak ada angkanya, tidak ditulis angkanya, itu berarti koefisien ini koefisiennya 3. Itu berarti 1 ya. 1x. Ya. Kalau tidak ditulis bilangannya atau angkanya, itu berarti 1. Kalau sudah lebih dari 1 ataupun negatif, nah biasanya itu ditulis. Misalkan 2, 3, ya. Ataupun negatif X ya. Kalau negatif X berarti negatif 1 ya. Jadi kalau 1 itu biasanya tidak dituliskan. Ya. Nah, untuk operasi hitungnya, perhatikan di sini penjumlahan dan pengurangan. Nah, hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Suku itu maksudnya yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Ya, karena ini ada penjumlahan ada pengurangan, berarti ini suku yang pertama
suku yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang bisa dijumlahkan itu adalah yang sejenis. Ya, sejenis itu bagaimana? Sejenis itu artinya variabelnya sama ya, atau hurufnya sama. Ya, jadi 2x kita tidak boleh jumlahkan dengan 3y karena di sini tidak sejenis ya, variabelnya tidak sama, hurufnya tidak sama. Jadi yang bisa dijumlahkan hanya yang sama hurufnya atau sama variabelnya. Jadi 2x dengan 7x ya. 3y dengan negatif 2y. Seperti itu. Jadi 2x tambah 7x, 3y kurang 2y. Ya, kenapa dia jadi kurang? Karena di sini tandanya kurang ya. Jadi tandanya ini mengikuti. Juga yang positif, dia mengikuti penjumlahan. Nah, bagaimana yang tidak bisa dijumlahkan seperti itu, yang tidak sejenis? Ya, tetap ditulis ya. Ditulis saja, hasilnya berarti yang itu. Ya, ini tidak bisa dijumlahkan, hanya tetap ditulis seperti ini. Jadi ini hasil akhirnya. Ya, yang dijumlahkan yang sama seperti ini. 2x tambah 7x, ya 9x, 3y kurang 2y, 1y ya. Seperti itu. Ya, jadi x ini dan y ini adalah variabelnya. Jadi mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Ya, berarti ini 9x tambah y ini artinya 9 dikalikan x, 1 dikalikan y ya. Nah, karena kita belum tahu nilai x dan y-nya berapa, jadi tetap ditulis seperti ini ya. Ini hasil akhirnya. Ya. Oke, bisa Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan hanya yang sama hurufnya saja atau sama variabelnya. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Untuk penjumlahan dan pengurangan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Tidak ada, Pak. Oke. Nah, sekarang untuk perkalian. Nah, perkalian dengan bilangan. Kalau perkalian dengan bilangan, nah yang kita kalikan itu adalah koefisiennya atau bilangannya. Ya, misalkan ini 2y kali 3, berarti yang kita kalikan 2 kali 3, kemudian y-nya ikut ya. Berarti jadi 6y ya. Nah, kalau seperti ini ada penjumlahannya 3y tambah x dikalikan 4 ya. Jadi ini dikalikan satu-satu ya. 3y kali 4 dulu, kemudian x kali 4. 3y kali 4 berarti 3 kali 4 12y. Jadi variabelnya mengikuti ya. Nah, x kali 4 berarti 4x. Ini kan ada 1 kan? Berarti ini ya, maksudnya 4 kali 1 ya. 4 kali 1 4 ditambahkan variabel x ya. Nah, ini hasil akhirnya 12y tambah 4x. Tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya tidak sejenis, tidak sama. Nah, kalau variabelnya sudah lebih dari 1, ya mengikut ya. 3 kali 7, 21 YZ. Nah, bagaimana kalau yang variabel sama kita kalikan? Nah, kalau variabel sama kita kalikan atau huruf yang sama kita kalikan, nah, kita mengikuti sifat perpangkatan ya. Jadi Y kali Y berarti Y pangkat 2. Iya. Artinya di sini kalau tidak ditulis pangkat berarti pangkatnya 1 kan? Nah, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, seperti juga yang ini. X pangkat 2 kali X. Nah, di sini kan pangkatnya 1. Ya, kalau pangkat 1 kan tidak ditulis. Jadi ini dijumlahkan pangkatnya jadi X pangkat 3. Ya. Jadi X pangkat 2 tambah 1 jadi X pangkat 3. Nah, kalau seperti ini contoh lainnya nomor 6. Ya, sudah ada variabel dan sudah ada juga
sudah ada 2 variabelnya. Jadi yang kita jumlahkan pangkatnya itu yang sama. Nah, atau dilihat saja berapa jumlah variabelnya. Ini y-nya kan ada 2, berarti y pangkat 2z ya. Ya, jadi 2yz kali y berarti 2y pangkat 2z. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk perkalian dengan penjumlahan ya dilakukan secara distributif ya. Jadi kita kerjakan satu-satu. 2x kali y, kemudian 1 kali y. Jangan lupa di sini operasinya penjumlahan. Ya, jadi ikut di sini penjumlahannya. Ini. Kalau di sini pengurangan berarti di sini juga jadi pengurangan. Ya. 2x kali y tambah 1 kali y. 1 kali y ya, tidak ditulis satunya. Oke, jadi itu dasar-dasar untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, kita lihat mana suku yang sama atau hurufnya sama, dan pangkatnya pun harus sama ya. Jadi kalau hurufnya sama, pangkatnya tidak sama, ya tidak bisa dijumlahkan. Ya, jadi misalkan 2A pangkat 2 ditambah 3A kurang 2 kurang misalkan A pangkat 2. Nah, yang bisa kita jumlahkan hanya yang sama seperti ini. Yang pangkat 2 ya. Ini dengan ini. Ya, yang ini tidak bisa dijumlahkan karena pangkatnya hanya pangkat 1 ya. Ya. Jadi itu maksudnya yang dimaksud dengan sama variabel atau sejenis ya. Maksud sejenis di sini. Suku yang sejenis. Ya, suku sejenis itu adalah sama huruf dan sama pangkat ya. Sama huruf atau sama variabel dan sama pangkatnya. Oke. Ya, jadi yang kita bisa jumlahkan hanya yang ini. 2A kurang A. Ya. Berarti kita tulis 2A pangkat 2 kurang A pangkat 2 tambah 3A. Nah, ini jadi berapa hasilnya Bapak Ibu? 2A kurang A pangkat 2. Ya, yang ini turun ya karena tidak bisa dijumlahkan. Nah, ini kira-kira hasilnya jadi berapa? Ya, kalau tidak ditulis seperti ini berarti angkanya adalah A pangkat 2. ya di sini 1 ya. Jadi 2 kurang 1 dari 1. Artinya sisanya adalah A pangkat 2. Nah, apakah ini bisa Sama dengan dijumlahkan? Ya, tidak bisa ya karena di sini ada pangkat 2, di sini tidak ada pangkat 2 ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Baik, sekarang untuk pembagian. Nah, kalau untuk pembagian ya sama ya, yang dibagi itu adalah koefisiennya atau bilangannya. Nah, kalau variabel atau huruf juga dibagi dengan huruf ya. Nah, kalau perkalian pangkatnya kita tambah ya. Ini kan Y kali Y berarti Y pangkat 2 ya. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan ya. Nah, seperti ini 3x dibagi 3 ya. Berarti kita ubah ke bentuk pecahan ya. 3 bahagi 3 dapat 1 ya. Jadi 1x. Sisanya 1x. 3x dibagi 3 ya. 3 bahagi 3 dapat 1, berarti jawabannya adalah x ya. Nah, kalau dibaginya dengan variabel atau dengan huruf, ya, ini 3x bahagi x ya.
Berarti 3 X per X ya. Ya. Karena ini sama jadi hasilnya 1 ya. Ya. Sehingga ini jadi 3 kali 1. Hasilnya 3 ya. Nah, kalau ini variabelnya sudah lebih dari 1 atau hurufnya sudah lebih dari 1. Nah, yang kita bagi pertama yang angkanya dulu ya. 8 bahagi 2, 4. Kemudian ini X pangkat 2 dibagi X. Ya, berarti pangkatnya dikurangkan ya. X pangkat 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 yang di sini. Ya, kemudian Y tidak ada variabelnya, jadi Y-nya langsung turun. Sini. Nah, 2 kurang 1 berarti 1 ya. Berarti 4 X. X, Y. Ini artinya X1 di sini ya. Y1. Ya, kalau pangkat 1 tidak dituliskan. Seperti itu. Jadi itu untuk operasi pembagian ya. Jadi kalau perkalian kita jumlahkan, kalau pembagian kita kurangkan pangkatnya ya. Untuk variabel yang sama atau huruf yang sama. Nah, sekarang untuk perpangkatan. Ya, kalau perpangkatan kita perhatikan tanda kurung ya. Ya, 2X pangkat 3 berbeda dengan 2X dipangkatkan 3 ya. Kalau ini 2X pangkat 3, yang memiliki pangkat 3 ini adalah X ya. Duanya tidak memiliki pangkat 3. Ya, beda dengan yang ini. Kalau ini 2X dipangkatkan 3. Artinya 3 ini milik semua yang ada di dalam kurung ya. Jadi yang kita pangkatkan 2 dan juga X ya. Ya, jadi kalau 2X pangkat 3 berarti 2X dikalikan 2X ya, dikalikan 2X. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 berarti 8. X-nya ada 3, berarti 8X pangkat 3. Nah, beda dengan ini. Ini yang pangkat 3-nya hanya X saja. Nah, duanya tidak ya. Jadi kita lihat yang di dalam kurung seperti ini. Kalau yang di dalam kurung berarti pangkat itu adalah milik dari semua yang ada di dalam kurung ya. Atau bisa langsung kita tulis seperti ini ya. 2 pangkat 3 X pangkat 3 ya. Bisa juga seperti itu. Jadi 2X dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dan X pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, X pangkat 3. Jadi itu untuk perpangkatan yang kita perhatikan adalah tanda kurungnya. Nah, kemudian untuk pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini artinya kita mengubah dari bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian ya. Nah, ini ada beberapa bentuk yang sudah kita pernah terapkan pada modul yang pertama ya. Modul yang kedua, maaf. Modul numerik yang pertama ya, pada pertemuan yang kedua. Nah, misalkan seperti ini, A kali B ditambahkan A kali C. Nah, ini akan bentuknya penjumlahan ya. Nah, kita ubah ke bentuk perkalian. Seperti ini. A kali B tambah C. Jadi kita lihat di sini ada yang sama. Ya. Di sini ada yang sama yaitu A ya. A, A. Nah, kita tarik A-nya di luar. Ya, B dan C-nya kita masukkan di dalam kurung ya. Jadi misalkan ini. Ya, jadi kita harus lihat mana yang sama di sini. Ini kan ada 3 dan 6 ya. 3 dan 6 bisa kita faktorkan ya. Ini 3 kali 1, ini 3 kali 2 ya. Ya, saya tuliskan di sini ya supaya lebih besar. 3X pangkat 2Y tambah 6
XY pangkat 2. Nah, ini 3 kita bisa faktorkan jadi 3 kali 1. Kalau 6 jadi 3 kali 2. Nah, kemudian kita lihat mana variabel yang sama. Kalau yang sama berarti bisa ditarik ya. Nah, X-nya sama ya, ada di sini dan ada di sini X-nya. Y-nya juga ada ya di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan. Ya, jadi variabelnya kita bisa tarik ke luar ya. Kita bisa letakkan di luar kurung. Nah, kita lihat yang sama adalah 3. Berarti 3-nya ditarik. Nah, variabel yang kita tarik adalah yang pangkatnya paling kecil ya. Kita lihat di sini pangkat 2, pangkat 1. Ini X ya. Ya, berarti kita tarik yang pangkat 1. Begitu juga Y, ada pangkat 2, ada pangkat 1. Ya. Pangkat 2, pangkat 1, kita tarik yang pangkat paling kecil. Ya, kemudian di dalam kurung yang apa? Ya, yang ini 1 dan 2 ya. Ya, 2-nya di sini. Satunya kan tidak ditulis lagi. Tinggal ditulis sisa variabelnya ya. Karena di sini adalah X pangkat 2, X-nya sudah ditarik 1, berarti di sini tinggal X saja ya. Begitu juga di sini Y pangkat 2, Y-nya sudah ditarik 1, jadi di sini tinggal Y. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kalikan ini 3XY kali X, jadi 3X pangkat 2Y, 3XY kali 2Y, 6X Y pangkat 2 ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kita lihat mana yang sama di situ, di suku-sukunya. Ini kan bentuknya penjumlahan ya. Kita ubah ke bentuk perkalian seperti ini. Ini kan bentuknya perkalian. Yang di luar dikalikan dengan yang di dalam kurung. Yang kita tarik adalah yang pangkatnya paling kecil ya. Jadi dia menyesuaikan. Nah, tapi ini ada bentuk-bentuk umumnya ya. Kita bisa, yang saya sudah bagikan juga di grup ya, ada bentuk-bentuk umum. Misalkan yang ini. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikalikan A kurang B ini ya, bukan kurang C. Ini harusnya kurang B. A tambah B dikalikan A kurang B. Ya, ada beberapa bentuk yang sudah saya bagikan di grup ya kemarin. Jadi A tambah B pangkat 2 hasilnya berapa? A kurang B pangkat 2 hasilnya berapa? Kemudian yang ini, A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ya, jadi kita bisa manfaatkan bentuk-bentuk tersebut ya, bentuk faktorisasinya. Nah, kalau ini A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikalikan A kurang B. Jadi kita tinggal cari mana bilangan yang ya, bisa dikuadratkan ya. Ini 4 berarti, nah, saya kerjakan di sini ya. 4 X pangkat 2 kurang 16 ya. Ini kan 4 berarti 2 kali 2 ya. X pangkat 2 berarti X kali X ya. X-nya dikalikan. 16 berarti 4 kali 4 ya. Ya, jadi ini kita bisa faktorkan di sini. Ini kan pengurangan ya. Kita bisa faktorkan menjadi ya, 2X tambah 4. Ini 2X tambah 4 dikalikan 2X kurang 4. Ya. Jadi faktornya ini. Ya, kemarin sudah kita pelajari penerapannya. Ini kalau kita gantikan dengan bilangan misalkan 73 pangkat 2 kurang 27 pangkat 2 ya. Ya, tidak perlu kita cari pangkat 2-nya, cukup kita buat dalam bentuk seperti ini. A tambah B kali A kurang B. Sehingga ini menjadi 73 tambah 27 dikalikan
73 kurang 27. Ya, seperti itu penerapannya. Nah, kalau ini kan masih dalam bentuk variabel atau huruf. Jadi ketika ini sudah digantikan dengan bilangan, ya kita bisa ikuti bentuk ini. Nah, sehingga ini hasilnya jadi, ini jadi berapa? 100 ya. 100. Ini jadi 73 kurang 27 berapa? 73 dikurangi 27. Ini 13 berarti 6 ya. 6 kurang 2 berarti 4. Ya, 100 kali 46 berarti 4.600. Ya. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan pangkat 2 di sini. Jadi kita tinggal gunakan bentuk ini saja. A tambah B dikalikan A kurang B. Nah, selanjutnya pada bentuk seperti ini. AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ya. Nah, kalau yang ini menentukan faktorisasinya. Faktornya. Jadi pada bentuk seperti ini kita tinggal lihat mana faktor yang sama ya. Jadi 5X pangkat 2 ini 5X pangkat 2 tambah 13X. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kurang 6 sama dengan 1/5. Ya, ini kita bisa faktorkan ya. Karena ini bentuknya penjumlahan dan pengurangan, kita faktorkan menjadi perkalian ya. Nah, di sini jadi 5X tambah 15 dan 5X kurang 2. Nah, kenapa kita pilih 15 dan negatif 2? Ya, karena 15 kurang 2 itu 13 ya. Ya, jadi ini pemfaktorannya kita melihat angka yang ada di sini. 13 dan ini. 5 kali 6 ya. 5 kali 6 dapat 30. Ya, sehingga kita cari dua angka yang hasil kalinya adalah 30 ya, min 30. Ya. Dan kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 13. Kita dapatkan bilangannya adalah 15 dan negatif 2 ya. 15 kali negatif 2 dapat 30 dan 15 kurang 2 dapat 13 ya. Ya, jadi kita pilih dua bilangan ini. Ya, dimasukkan di sini ini. 5X tambah 15, 5X kurang 2. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1/5 ya. Ya, sehingga di sini ini dibagi ya. 5 bahagi 5 dapat 1 ini. 15 bahagi 5 dapat 3 ya. Ya, sehingga faktornya adalah X tambah 3 dikalikan 5X kurang 2.
Pak, mute-nya Pak, nggak kedengaran. Oke, saya ulangi dari sini ya. Ya, jadi untuk faktorisasi yang nomor 3 ini adalah faktorisasi lanjut ya. Jadi kita akan lihat saja bagaimana penerapannya nanti pada soal-soal ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Kalau dijelaskan secara detail dari pertama mungkin akan makan waktu ya, akan lebih banyak waktu yang digunakan. Karena ini ada pembagian ya. Ada yang nilainya 1, ada yang nilainya lebih dari 1 ya. Itu akan beda hitungan. Kalau ini yang sudah lebih dari 1 ya, karena ini sudah 5. Nah, nanti sebentar kita lihat bagaimana penerapannya pada soal-soal latihan ya. Ya, kita lanjut dulu ke aljabar pada persamaan ya. Nah, kalau persamaan ini berarti ada tanda sama dengan ya. Ya, salah satu modelnya adalah persamaan linear dengan satu variabel. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah kita memperlakukan ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Jadi kalau yang di kiri ditambah 3, di kanan juga harus ditambah 3. Kalau di kiri dikurangi 2, berarti yang di kanan juga harus dikurangi 2. Jadi kita perlakukan dengan sama ya, dengan adil. Nah, misalkan seperti ini, ya, jumlah kelereng Seon dan Yuni adalah 10 buah. Nah, karena di sini berbicara tentang jumlah, ya berarti ini kita jumlahkan. Kita misalkan X dan Y ya. Jadi gunanya aljabar itu untuk memisalkan seperti ini. Jadi kita tidak tulis lagi Seon dan Yuni ya. Cukup kita tuliskan X tambah Y sama dengan 10. Ya, ini mengartikan bahwa jumlah kelerengnya adalah 10 buah ya. Ya, jika kelereng Yuni sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Seon? Ya, berarti di sini Y dimisalkan sebanyak 3 ya. Nah, karena Y sama dengan 3, berarti ini kita ganti. Jadi X tambah 3 sama dengan 10. Nah, bagaimana supaya 3-nya hilang di sini? Nah, berarti kedua ruas kita kurangi 3 ya. Kedua ruas dikurangi 3. Jadi ruas kiri itu maksudnya yang ini ya, di sebelah kiri sama dengan. Kalau ruas kanan berarti di sebelah kanan sama dengan. Jadi di kiri dikurangi 3, di kanan juga dikurangi 3. Nah, jadi bentuknya seperti ini. X tambah 3 kurang 3 sama dengan 10 kurang 3. Ya, saya ganti warnanya. Di sini kurang 3, di sini juga kurang 3 ya. Nah, ini 3 kurang 3 jadi 0 ya. Jadi 0 hasilnya. Maka di sini tinggal tersisa X. Nah, di kanan 10 kurang 3 dapat 7. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 7 atau kelereng Seon sama dengan 7 ya. Kalau di sini tidak dituliskan lagi yang ini ya, kurang 3-nya. Karena sudah pasti ya 0 ya. Jadi cara menghilangkan yang ada hurufnya atau ada variabelnya, kita lakukan operasi yang merupakan kebalikan dari operasi yang ada di sebelah kiri. Karena di sini penjumlahan ya tambah 3 berarti kita kurangi 3. Kalau di sini kurang 3 berarti dua-duanya ditambah 3. Jadi bagaimana caranya supaya di sebelah kiri itu tinggal variabel, tinggal huruf saja ya. Semua angka ada di sebelah kanan. Nah, caranya kita melakukan operasi secara seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan sampai yang di ruas kiri itu tidak ada lagi angka ya, tidak ada lagi koefisien atau konstanta ya. Jadi karena ini di kirinya adalah tambah 3, maka kedua ruas kita kurangi 3. Ini kurang 3 dapat 0, sehingga tinggal X. Di sini kurang 3 dapat 7. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 7 ya.
Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan persamaan ya. Ya, baik, ada pertanyaan sampai di situ? Nah, dan tersisa di sini tinggal angkanya 1 ya. Kalau 1 kan tidak ditulis. Kalau masih ada angka selain 1, misalkan 2 ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ambil tisu dulu ya. Saya agak flu. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan di sini ada nilai selain 1, ya, misalkan di sini sisanya adalah, misalkan sini 2 ya. Nah, saya buat variabel baru misalkan 2A sama dengan 4. Atau 2 kali A sama dengan 4 ya. Nah, bagaimana supaya A-nya ini variabelnya tinggal 1 ya. Seperti ini, tinggal A saja, tidak ada 2-nya. Nah, karena ini perkalian, ini kan 2 kali A. Maka kita lakukan operasi lawan dari perkalian ya, berarti pembagian ya. Jadi 2A dibagi 2, maka yang di kanan juga dibagi 2. 4 bahagi 2. Jadi di kiri dibagi 2, di kanan dibagi 2. Sehingga ini 2 bahagi 2 dapat 1 ya. Jadi tinggal A, di sini 4 bahagi 2 dapat 2. A sama dengan 2. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan persamaan ya. Kalau di kirinya pembagian, misalkan B per 2 sama dengan 3 misalkan. Nah, kalau pembagian berarti kita lakukan operasi lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Jadi B pangkat 2 kita kalikan 2, maka yang di sebelah kanan kita kalikan juga 2. Jadi harus sama ya antara yang di kiri dan di kanan. Ya, jadi harus sama seperti itu ya. Kalau di kiri dibagi 2, berarti di kanan juga harus dibagi 2. Kalau di kiri dikalikan 2, di kanan juga harus dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah B sama dengan 6. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak flu ya. Baik, kita lanjut ya. Bisa dipahami sampai di situ? Ya, jadi kita lakukan operasinya secara seimbang ya. Jadi kalau di kiri dijumlahkan, di kanan juga dijumlahkan. Kalau di kiri dikurangkan, di kanan juga dikurangkan. Ya, baik.
Nah, untuk pertidaksamaan, jadi secara umum caranya sama dengan persamaan, hanya di sini tandanya sudah menggunakan tanda-tanda yang pertidaksamaan ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Jadi kalau yang ada garis di bawah itu artinya ada sama dengannya. Artinya angkanya kalau yang ada sama dengan berarti angkanya mulai dari angka yang ada di batasnya. Jadi kalau misalkan A lebih besar dari 3, berarti kita lihat nilai yang lebih besar dari 3 apa saja? 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu yang lebih besar dari 3 kan? Kalau yang ada sama dengannya, misalkan A lebih besar sama dengan 3, berarti mulainya dari sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kalau yang ada sama dengan itu angkanya masuk ya. Begitu juga yang lebih kecil. Jadi kalau ada sama dengan berarti angkanya ikut. Ya. Kalau A lebih kecil dari 3 ya. Berarti apa sih yang lebih kecil dari 3? Berarti 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Kalau A-nya lebih kecil sama dengan 3, berarti dari 3 kita hitungnya. 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Jadi yang lebih kecil dan 3-nya masuk. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat pertidaksamaan. Saya ke belakang
Tes, bisa kedengaran suaranya ya? Halo? Sudah bisa, Pak. Sudah ada suaranya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak dulu ya. Saya izin ke belakang tadi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa sifat dari pertidaksamaan ya. Ya, ini cukup kita pahami saja, nanti sebentar kita lihat bagaimana contohnya di dalam soal-soal latihan ya. Ya, jadi kalau ada dua bilangan, misalkan bilangan A dan B, maka berlaku satu di antara tiga hubungan berikut ya. Jadi misalkan A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B ya. Ini untuk bilangan real. Bilangan real itu artinya termasuk bilangan bulat, bilangan negatif, dan bilangan pecahan ya. Nah, kalau A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka secara otomatis A lebih besar dari C ya. Jadi sudah ada tiga bilangan di sini. Kalau bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua dan bilangan kedua lebih besar daripada bilangan ketiga, maka bilangan pertama pasti lebih besar daripada bilangan yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ada A, B, dan C ya. Nah, kalau A lebih besar dari B, ya, maka penjumlahan atau pengurangan A tambah C itu, artinya penjumlahan atau pengurangan ya, itu lebih besar dari penjumlahan B tambah C ya. Penjumlahan bilangan kedua dengan ketiga. Nah, karena di sini awalnya adalah A-nya lebih besar dari B, atau bilangan pertamanya lebih besar daripada bilangan kedua. Jadi kalau dua-duanya dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, bilangan ketiga yang sama, maka sifat ini tetap berlaku ya. Ya, begitu juga untuk perkalian dan pembagian. Kalau dikalikan bilangan yang sama, maka bilangannya tetap A-nya lebih besar daripada B. Nah, tapi kalau bilangannya lebih ya, A lebih besar dari B dan C lebih besar dari B, ya maka perkalian dan pembagiannya tetap sama ya. Dengan syarat bilangannya lebih besar dari 0. Begitu juga untuk perpangkatannya. Kalau M genap artinya bilangannya pangkat genap dari 1 sampai seterusnya, maka perpangkatannya lebih besar dari 0 ya. Ya, begitu juga untuk pecahannya. Kalau A lebih besar dari B, maka 1/A lebih besar daripada 1/B. Nah, kalau tandanya sama ya, kalau sama-sama positif. Tapi kalau tandanya beda, maka B-nya yang lebih besar ya. Bilangan keduanya yang lebih besar. Jadi ini beberapa sifat pertidaksamaan. Ya, cukup kita pahami. Nanti kita lihat sebentar bagaimana penerapannya di dalam soal-soal latihan. Nah, sekarang untuk operasi pada interval ya, atau selang. Nah, untuk penjumlahannya cukup kita jumlahkan masing-masing intervalnya, ujungnya. Nah, ini cara bacanya Bapak Ibu. Dari tengah ya. Jadi X. Ya, terserah kita mulai dari kiri atau kanan. Yang jelas kita dari tengah ya. Lanjutannya.
X lebih kecil dari 4, lebih besar dari min 3. Itu cara bacanya. Jadi X lebih kecil dari 4 dan lebih besar daripada min 3. Atau bisa juga dari kanan, dari kiri. X lebih besar daripada min 3, lebih kecil dari 4. Ya, jadi jangan dibaca 4 besar X, besar min 3. Ya, dari tengah kita bacanya. Begitu juga yang ini. Y lebih besar dari 1, lebih kecil dari 6. Ya. Nah, kalau ini dijumlahkan, berarti X tambah Y ya. X tambah Y. Ya, ini dijumlahkan. Jadi X tambah Y. Ya, maka yang kita jumlahkan itu adalah ujung-ujungnya. Jadi min 3 tambah 1. Ya, jadi ini tetap ya. Min 3 tambah 1. 4 tambah 6 ya. Itu kalau penjumlahan. Nah, sehingga bentuknya menjadi, ya di sini X, tandanya tetap ya. X tambah Y. Di sini menjadi min 3 tambah 1. Di sini 6 tambah 4 ya. Ya, sehingga ini menjadi negatif 2. X tambah Y. Di sini jadi 10. Jadi X tambah Y lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari negatif 2. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Jadi cukup yang di ujung-ujung yang dijumlahkan. Nah, kalau pengurangan, lihat di sini pengurangan. Ya, 2, ini X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 5. Ya, dan Y lebih kecil dari 6, lebih besar dari negatif 1. Nah, kalau kita akan kurangkan, nah, kita harus kalikan dulu salah satu intervalnya dengan tanda negatif. Sehingga kalau dikalikan dengan tanda negatif itu tandanya berbalik ya. Kemudian kita lakukan sifat penjumlahan. Ya, jadi karena di sini yang kita kurangkan adalah X kurang Y, berarti Y-nya yang dikalikan dengan negatif 1. Jadi semuanya dikalikan negatif 1 ya. Nah, karena dia dikalikan negatif 1, maka tandanya berbalik. Ya, seperti ini. Tandanya berbalik ya. Jadi Y, nah ini jadi putar begini. Ini semuanya dikalikan min 1. Kalikan dengan negatif 1. Sehingga di sini jadi negatif Y ya. Tandanya jadi seperti ini ya. Nanti sebentar kita bisa putar lagi. Negatif 6 ini jadi 1. Negatif 1 kali negatif 1 jadi positif ya. Nah, ini kalau kita kembalikan tandanya seperti yang semula, berarti di sini negatif Y, ini diputar ya. Ini kan hadap sana kan. Ya, dia jadi hadap sini. Jadi satunya pindah ke kanan, min 6-nya pindah ke kiri. Ya. Ya, jadi kalau dikalikan dengan negatif itu tandanya diputar ya Bapak Ibu. Tandanya diputar jadi ini. Dari sini jadi seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke tanda awalnya. Ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ya, supaya dia jadi sama dengan yang ini. Jadi negatif Y lebih kecil dari 1, lebih besar daripada negatif 6.
Nah, baru di sini kita jumlahkan ya. Tidak bisa langsung kita kurangkan ya. Jadi harus diubah dulu ke negatif, kemudian baru dijumlahkan. Sama seperti yang pertama. Jadi ini X kurang Y. 5 tambah 1 dapat 6. Min 2 tambah negatif 6 dapat negatif 4 ya. Jadi itu aturan untuk pengurangan. Ya, tidak bisa dikurangkan secara langsung. Ya, ini tinggal diputar ya. Ini setelah dikalikan, ini dikalikan negatif, tandanya berbalik, kemudian kita tukarkan ya. Ya, yang di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Seperti ini. Ya, jadi itu untuk pengurangan ya. Nah, kalau untuk perkalian, ya kita kalikan ujung-ujungnya. Nah, kemudian ya, semua ujungnya dikalikan ya. Jadi 3 kali 2, 3 kali 4, 1 kali 2, 1 kali 4. Nah, kemudian nilai yang paling kecil dan yang paling besar itu menjadi batasannya. Nah, karena ini X dan Y berarti nanti perkaliannya adalah X kali Y. Ya. Nah, ini X kali Y ya. X kali Y, nanti XY. Ya. Ya, kita kalikan masing-masing ujung-ujungnya. 3 kali negatif 2, min 3 kali 4, kemudian 1 kali 2, 1 kali 4 ya. Nah, kita dapatkan hasilnya 6, negatif 12, negatif 2, dan 4. Nah, yang paling kecil adalah negatif 12, yang paling besar adalah 6. Ya, sehingga itu adalah batas-batasnya. Jadi XY lebih kecil dari negatif 12, lebih besar daripada negatif 12, lebih kecil dari 6 ya. Jadi kita ambil nilai yang paling kecil dan yang paling besar. Yang paling besar di sebelah kanan, yang paling kecil di sebelah kiri ya. Ya, seperti itu untuk perkalian. Ya, jadi untuk penjumlahan bisa dilakukan secara langsung. Ya, kalau pengurangan harus dikalikan dulu dengan negatif supaya berbalik arah, kemudian dijumlahkan. Nah, kalau untuk perkalian, ujung-ujungnya dikalikan ya. Sehingga ada 4 kemungkinan, karena ini ada 4 yang dikalikan. Dalam 4 kemungkinan kita ambil yang nilainya paling kecil dan paling besar. Itulah batas-batasnya. Ya. Ya. Kemudian untuk kuadrat ya. Ya, kalau ini lebih langkah-langkahnya lebih dari satu ya. Jadi tidak bisa langsung dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Ya. Kalau angkanya negatif seperti ini, nah dia berubah menjadi 0 ya, karena sudah melewati 0. Pakai kode. Ya, ini kan 5 pangkat 2 dapat 25 ya. Kalau ini positif dua-duanya langsung 4, 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25. Nah, tapi kalau ini rentangnya ini min 1 dan 5 ya. Nah, kalau min 1 dipangkatkan 2 jadi 1. Nah, karena dia sudah lewat dari 0, maka ini ditulis 0 ya. Apa?
Begitu juga ini. Berapa dengar ya? Jadi kita pindahkan Z. ke sebelah kanan kalau sudah besar, ya. Sudah lebih besar dari 0. Nah, ini dipangkatkan 2, ini 3 jadi 9, ya 1 tetap 1 ya. Berarti ini nilainya sudah berbalik ya, karena sudah lebih besar dari 9 ya. Jadi diputar seperti ini. Ya, karena batasnya sudah melewati 0. Kalau dipangkatkan 2 sudah 9 kan, sudah lewat dari 0. Padahal di sini yang pertama dia negatif ya. Kalau negatif kan sebelum 0. Jadi untuk kuadrat seperti itu, tidak bisa langsung dilihat hasilnya. Tapi diperhatikan juga angkanya apakah ada yang negatif atau tidak ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Nah, ada 2 pernyataan di sini. Ya, pertama X lebih kecil atau sama dengan 6 dan lebih besar atau sama dengan negatif 10. Dan Y lebih kecil dari 3, lebih besar daripada negatif 2. Nah, manakah pernyataan yang salah? Jadi harus kita buktikan supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi yang pertama adalah penjumlahan ya. Kalau penjumlahan berarti kita gunakan yang tadi ya, intervalnya dijumlahkan. Jadi 10 tambah min 10 tambah min 2, 6 tambah 3. Ini kan penjumlahan. Apakah benar atau tidak? Ya, min 10 tambah min 2 berarti min 12, 6 tambah 3, 9. Ya, sama ya. Berarti benar. Nah, kalau pengurangan berarti kita putar yang Y-nya. Y-nya dikalikan negatif ya. Ini. Ya, langsung diputar saja. Jadi 3-nya pindah ke sebelah kiri, 2-nya pindah di sebelah kanan ya dari sini. Ini perhatikan. Y-nya di sini negatif 2, ini 3. Nah, kalau sudah dikurangkan itu berarti sudah pindah ya, sudah tukaran. Jadi 2-nya pindah di sini, di kanan, 3-nya pindah di kiri. Kemudian kita jumlahkan. Jadi 10 kurang min 10 kurang 3 jadi min 13. Ya, min 10 kurang 3 min 13. Dan 6 tambah 2 ya. Dapat 8. Ya, yang Oscar, ditanya X kurang Y. kita muncul lebih suara kenapa ya? Ya, tidak muncul suaranya. Ada Pak. Suaranya. Tes ya. Ada Pak. Mungkin jaringan itu Bu. Ya, baik. Nah, kalau untuk perkalian, perhatikan. Ya, kita kalikan ujung-ujungnya. Yang ini. Ini kan min 10, 6, 2, dan 3 ya. Berarti min 10 kali min 2, min 10 kali 3, 6 kali min 2, 6 kali 3 ya. Ini kalau dikalikan dapat 20 min 30 min 12 dan 18. Berarti yang paling kecil adalah min 30 dan paling besar adalah 20 ya. Jadi XY atau X kali Y lebih kecil dari 20 dan lebih besar dari negatif 30. Benar ya? Lebih kecil dari 20, lebih besar daripada min 30. Nah, yang agak lama itu di sini, pangkat 2. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini 6 kali, nah, 6 pangkat, ini kan min 10-nya lebih di sebelah kanan ya, di sebelah kiri. Nah, kalau kita kuadratkan, ini jadi 100 ya. Kalau bentuk aslinya jadi ya 100 dan 36. 6 pangkat 2 kan 36. Ya, tapi di sini tidak mungkin dia lebih kecil dari 36 dan lebih besar dari 100 ya. Ya, harusnya dia lebih kecil dari 100 ya. Maka ini kita putar. Ya. Jadi X-nya lebih kecil dari 100, lebih besar daripada 0 ya. Karena sudah melewati 0. Ini kan min 10 kan negatif. Intervalnya sudah lewat dari 0. Jadi sebelah kiri itu sudah 0 ya. Karena dia sudah memenuhi kan 36 pasti lebih besar dari 0 ya. Dan nilainya tidak lebih dari 100, tidak lewat dari 100. Ya, kemudian ini yang akan kita kalikan dengan interval Y. Dari 0 kali di negatif 2 ya, kita coba semuanya. 0 kali negatif 2, 0 kali 3 yang ini, yang Y-nya. Kemudian 100 kali negatif 2, 100 kali 3. Jadi ini dapat 0, dapat min 200, dapat 300 ya. Ya, seperti ini. Jadi batasnya adalah negatif 200 dan 300. Ya, kita lihat di sini benar ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau yang pangkat 2 seperti ini kita lihat apakah nilainya sudah terbalik atau tidak ya. Kalau sudah lewat berarti kita putar. Nah, ini kalau dipangkatkan 2, Y-nya dipangkatkan 2 jadi 4 dan 9 ya. Seharusnya dia 4 dan 9 kan. Min 2 pangkat 2 jadi 4 dan 3 pangkat 2 jadi 9. Nah, karena di sini sudah lewat dari 0 ya, sudah 4 dan 9 ya batasnya. Ya, karena sudah lewat dari 0, maka di sini diganti 0. Y pangkat 2 besar dari 0, kecil dari 9. Ya, ini kan min 2 kan. Negatif 2 dipangkatkan 2 jadi 4, sudah lewat dari 0. Begitu juga yang ini. Min 10 pangkat 2 jadi 100. Sudah lebih besar daripada nilai yang 6. 6 kan 36. Makanya dia diputar. 10-nya jadi di sini 100. Di sininya tetap 0 ya. Itu untuk yang ada negatifnya. Kalau positif tidak seperti itu. Kalau dua-duanya positif seperti ini yang dipangkatkan. Nah, dia tetap 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 25 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kuadratnya. Setelah dikuadratkan dikalikan dengan X ya. Jadi kita kalikan dengan yang ini. Kemungkinannya. Min 10 dan 6 ya. Ya, jadi 0 ya. 0 kali negatif 10, 0 kali negatif 6, 9 kali negatif 10. Ya, kalau perkalian seperti itu ya, semuanya dikalikan. 9 kali negatif 6, ini jadi dapat 0, dapat negatif 90 dan negatif 54 ya. Negatif 10 dan 6. Oh, 6 ya. Maaf. Di sini 6. Ya, di sini jadi positif. Ya, jadi batasnya adalah
negatif 90 dan 54 ya, batas kirinya negatif 90, batas kanannya 54 ya. Ya, kita lihat apakah sama. Ya, batasnya tidak sama ya. Di sini 54 di kiri dan 90-nya di kanan. Ya, tidak sama dengan hasil perkaliannya, berarti ini. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Ini benar, ini pernyataan yang salah. Ya, jadi pembuktiannya seperti itu. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Ya, mungkin ini langkah-langkahnya agak panjang ya. Ya, jadi semoga saja soal yang bentuknya seperti ini tidak muncul ya. Karena langkah-langkahnya memang agak panjang dan kita harus menggunakan semua sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian perpangkatan yang ada pada interval ini. Ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Ya, nanti kita sebentar akan kita lihat apakah di latihan soal ada bentuk soal yang seperti ini atau tidak. Ya, yang jelas kita bisa memanfaatkan sifat-sifat yang tadi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Mungkin di perpangkatan itu yang masih agak bingung ya. Ya, karena kita harus buktikan ya kalau dia rentangnya sesuai atau tidak. Ya, seperti ini kalau min 10 pangkat 2 dapat 100, 6 pangkat 2, 36, dia tidak akan sesuai dengan rentang awalnya. Makanya dia harus diputar ya, dibalik. Begitu juga yang ini. Ya, 4 dan 9 maka sudah lewat dari 0, maka di sini diganti jadi 0 ya. Ya, jadi harus diganti 0 karena sudah rentangnya sudah melewati 0 ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang sudah masuk di aritmetika sosial ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan soal-soalnya ya. Karena ini berhubungan langsung dengan yang kita aktivitas kita sehari-hari seperti untung dan rugi ya. Ya. Secara matematis untung itu berarti harga jual dikurangi harga beli, dan rugi berarti harga beli dikurangi harga jual ya. Artinya harga belinya lebih besar daripada harga penjualan, berarti dia rugi. Kalau untung berarti harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian. Nah, untuk persentasenya kita hitungnya seperti ini ya. Jadi dibagi dengan harga beli. Jadi keuntungan dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Ya, itulah persentasenya. Begitu juga dengan kerugian dibagi dengan harga beli kemudian dikalikan 100%. Nah, misalkan seperti ini, harga belinya adalah ya Arman dibelikan sebuah gadget oleh ayahnya sebesar 1.500.000 ya, kemudian dijual kembali dengan harga 1.350.000 ya. Berarti harga belinya lebih tinggi. lebih tinggi daripada harga jual ya. Berarti dia mengalami kerugian ya karena harga belinya lebih tinggi. Jadi 1.500.000 dikurangi 1.350.000 dapat 150.000. Nah, persentasenya adalah 150.000 dibagi harga beli ya, 1.500.000 kalikan 100%. Nah, berarti ini nolnya habis ya. Kalau kita kerjakan ini nolnya habis 4, ini juga habis 4. Nah, 15 bagi 15 dapat 1. Nah, kemudian ini dapat 10 ya, 10%. Nah, seperti itu. Jadi dibagi dengan harga beli kemudian dikalikan
100%. Ini dapat 1 kali 100. Jadi ini 100 per 10 ya. Berarti 10%. Ya, bisa dipahami perkalian yang di sini ya Bapak Ibu. 150.000 dibagi 1.500.000 kali 100%. Ya, ini nantinya jadi 100. Ini kan 1 ya. 100% dibagi 10 ya. Ini kan nolnya sisa 1. Jadi 1 dikalikan 100. Ya, nolnya jadi 2. 100 bagi 10 berarti 10 ya. 10%. Jadi seperti itu untuk untung dan rugi. Nah, kemudian ini yang kedua adalah bruto, tara, dan neto. Ini biasanya ada di label makanan ya. Ya, jadi bruto itu adalah berat kotor atau berat isi ditambah dengan pembungkusnya. Isinya dengan pembungkusnya atau kemasannya ya. Nah, kalau tara itu adalah berat medianya atau tempatnya atau kemasannya. Nah, sedangkan neto itu adalah berat bersih. Ya, berat isinya ya. Jadi bruto sama dengan tara dan neto. Nah, ini kita bisa modifikasi ya, sehingga neto atau berat bersih itu sama dengan ya, berat kotor dikurangi dengan ya, kemasan ya. Berat kotornya dikurangi dengan kemasan. Itu berat bersih. Nah, kalau berat kemasannya berarti Berat kemasan N. ya, berat kotor dikurangi dengan isi ya. Ya, jadi ini rumusnya. Ya, kalau bruto berarti tara ditambah dengan neto. Berat kemasan ditambah dengan berat isi atau berat bersih. Ya, berat bersihnya sama dengan bruto dikurangi dengan kemasan. Dan berat kemasannya sama dengan berat kotor dikurangi dengan isinya. Ya. Bisa dimodifikasi seperti itu. Ya. Ini kita lihat penerapannya. Ya, pada sekarung gula terdapat tulisan bruto 100 kg dan tara 1%. Ya, ingat bruto adalah berat kotor dan tara adalah berat kemasan. Jadi berat kemasannya 1%, kita kalikan 100 jadi 1 kg ya. 1 kali 1% itu artinya 1/100 ya. Jadi ini hitungannya 1/100 dikalikan 100 sama dengan 1 ya, kilogram. Ya. Ya, sehingga N atau berat bersih sama dengan B kurang T ya. Jadi 100 kurang 1 sama dengan 99 kg. Ya, seperti yang saya tuliskan tadi. Jadi N itu sama dengan B kurang T ya. Atau berat bersih sama dengan berat kotor dikurangi dengan tara atau berat kemasannya. Ya, lanjut untuk diskon. Nah, diskon ini adalah potongan harga ya. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu cara menghitungnya. Jadi besar diskonnya dibagi 100 kemudian dikalikan dengan harga ya. Itu potongannya, tapi yang harus dibayar adalah harganya dikurangi dengan diskon. Harga bersihnya, harga barang dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian untuk bunga. Nah, kalau untuk bunga ini adalah keuntungan ya yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi kalau kita ingin hitung berapa nilai bunga, ya kita kalikan dengan modal awal ya dengan persentase dan waktu ya. Waktu atau masa tabungan disimpan ya. Ini rumusnya.
Jadi modal awal, kemudian suku bunga dikalikan dengan waktu. Ya, selanjutnya adalah berikutnya adalah pajak ya. Ya, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan ya. Kita biasanya dalam bentuk persentase, jadi kita kalikan dengan besar penghasilan. Nah, kemudian penghasilan bersihnya kita kurangi dengan pajak tadi ya. Jadi nominal awal kita kurangi dengan pajak. Ya, itu untuk PPh ya. Kalau untuk PPN itu pertambahan nilai. Ya, jadi besar pajaknya kita kita kalikan dengan harga. Ya, setelah itu harga akhirnya ditambahkan dengan pajak tersebut. Ya, jadi kalau penghasilan kita kurangi ya. Jadi penghasilan bersihnya dikurangi pajak. Ya, kalau harga itu kita tambahkan dengan pajaknya ya. Jadi dari harga akhirnya itu ditambahkan dengan pajaknya. Itu untuk PPN ya, pertambahan nilai. Jadi kalau untuk PPh kita kurangkan dengan penghasilan awal kita, penghasilan awal, itulah penghasilan bersih. Nah, kalau untuk PPN kita tambahkan dengan harganya, harga awal ya. Ya, itu bedanya. Ya, untuk perhitungannya masih sama, kita persen, kemudian kita kalikan dengan nilainya ya. Ya, kita lihat ini materinya. Ya. Bagaimana Pak Ibu, kita bisa lanjut materinya? Atau kita lihat dulu latihan soal untuk yang sebelumnya? Yang AB ya. Ya. Ya, kita lanjut dulu ya, supaya sekalian kita bahas latihannya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya Pak, dibahas dulu baru, dilanjutkan dulu Pak, baru dibahas soalnya. Ya, karena sini yang dibahas adalah materinya, teori-teorinya. Kalau di soal-soal mungkin sudah penerapannya. Ini masih teorinya, teori awalnya, teori dasar. Ya, materi lain yang pernah muncul yang berhubungan dengan aljabar. Ya, misalkan ini himpunan berarti kumpulan objek yang sama ya. Ya, ada himpunan kosong artinya yang tidak ada anggota. Ya, kalau kita misalkan di dalam suatu ruangan, berarti dalam satu ruangan itu tidak ada orangnya, tidak ada anggotanya. Ya, notasinya atau simbolnya seperti ini. Jadi 0 di garis, itu himpunan kosong. Ya, kemudian himpunan bagian. Ya, himpunan bagian ini artinya himpunan yang menjadi bagian dari himpunan yang lain. Ya, misalkan di dalam suatu sekolah ada kelas-kelas ya. Ada kelas-kelas, berarti kelas-kelas itu adalah bagian dari himpunan tersebut, dari sekolah itu. Nah, kemudian semesta. Nah, semesta ini memuat semua unsur. Ya, dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf S. Ya. Jadi ini membicarakan semua anggota di dalam himpunan tersebut. Jadi kalau himpunan, misalkan himpunan sekolah SMP. Nah, di SMP itu ada himpunan lagi ya. Jadi S-nya itu adalah sekolah, himpunan sekolah. Ya, jadi ada himpunan lain di dalam S ini. Nah, biasanya S itu dilambangkan dengan persegi panjang ya. Ya. Di dalam S itu ada misalkan himpunan A. A ini adalah himpunan siswa kelas 7 ya. Siswa kelas 7. Jadi kelas 7 itu masuk di sekolah ini ya. Jadi masuk di dalamnya ini kelas 7, kelas 8 misalkan. Itu B, siswa kelas 8. Ya. Jadi ini himpunan lain ya yang ada di SAB. Jadi kalau himpunan yang selain semesta itu
namakan dengan abjad ya, selain S. Jadi A, B, dan lain-lain. Selain S ya. Ya, kemudian ada operasinya. Jadi kalau irisan, ya irisan, ya itu anggota yang masuk di A dan juga di B ya. Ya, misalkan dalam suatu kelas, ya kalau misalkan kelas ya, dalam suatu kelas ada yang menyukai, ya, menyukai olahraga voli misalkan, itu A. S ini artinya satu kelas ya, satu himpunan kelas. Ada yang menyukai voli, ada juga yang menyukai sepak bola. Dan ada yang suka dua-duanya ya, yang suka dua-duanya itu yang di sini. Dia masuk di A, masuk juga di B, masuk di dua-duanya. Nah, itulah irisan ya. Itulah irisan, masuk di sini. Di sini. Ya, jadi dia menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B ya. Jadi masuk di A, masuk juga di B. Itu irisan. Nah, kalau yang kedua itu adalah gabungan. Nah, kalau gabungan berarti semuanya ya. Ya, gabungan itu adalah anggota dari A, anggota dari B, dan juga anggota gabungan. Itu anggota irisan ya. Anggota yang di tengah ini yang dua-duanya. Jadi A gabung B, notasinya A gabung B. Nah, ada juga yang tidak menyukai ya. Yang tidak menyukai itu yang di sini. Yang di luar itu. Dia tidak menyukai A, tidak menyukai B. Jadi di luar gabungan ini. Jadi kalau gabungan itu semua yang ada di dalam himpunannya. Ya, kalau himpunan itu dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ada selisih. Ya. Nah, kalau yang selisih seperti ini. Misalkan A kurang B. Ya. A kurang B itu artinya dia hanya suka A saja, tidak suka yang lain ya. Jadi dia ada di sini. Ya. Dia ada di bagian ini. Sini. Ya. Jadi dia hanya suka A saja. Itu A kurang B. Nah, kalau dia jadi A kurang B yang biru ini ya. Kalau dia B kurang A, ya, kalau saya B kurang A saya ganti warna hijau. Berarti dia hanya menyukai B saja, ya. Hanya menyukai B saja. Itu B kurang A. Nah, sedangkan yang irisan yang pertama, ya, yang irisan itu yang ini ya, A irisan B. Jadi dia masuk di A, masuk juga di B. Nah, dia ada di sini, di tengah-tengah ini. Ya, itu namanya irisan ya. Dia menyukai A, menyukai B juga. Dua-duanya dia suka. Jadi dia ada dalam sini. Kalau yang selisih, dia hanya salah satu yang disukai. Ya, dia hanya di A saja. Kalau A kurang B berarti hanya di A saja. Kalau B kurang A berarti hanya di B saja. Nah, kalau gabungan semuanya. Yang di biru, di hijau, dan di kuning itu semuanya digabung. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada simetri atau penjumlahan. Nah, kalau A tambah B, nah itu yang hanya ada di sini ya, di A dan di B. Yang di irisannya tidak masuk. Nah, beda dengan gabungan. Kalau gabungan semuanya masuk ya. Kalau penjumlahan seperti ini, simetri, itu hanya yang di hijau ini dan di biru ya. Itu simetri. Jadi kalau misalkan dalam diagram dia seperti itu. Nanti sebentar kita lihat penerapannya. Ini biasanya dalam soal-soal cerita ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa gunakan bilangan kardinal seperti ini untuk menyatakan banyak anggotanya. Jadi ini N,
Ini N, A gabung B. Kalau U itu berarti gabung ya. Gabung ya. Untuk memudahkan kita mengingat, kalau gabung dia U ya. U gabung. Kalau irisan ya ingat saja N ya. N. Nah, irisan itu N. Bentuknya seperti huruf N, itu irisan. Jadi kalau irisan masuk di A, masuk juga di B, masuk di dua-duanya. Ya, kalau gabungan berarti semuanya. Ya. Oke, kita lihat sekarang penerapannya di soal ya. Dari hasil survei di sebuah perumahan yang dihuni 60 keluarga, diperoleh data sebagai berikut. Ya, berarti surveinya 60 keluarga ya. Berarti ini adalah semestanya. Semestanya adalah 60 keluarga. Berarti S-nya S sama dengan 60. Ya, jadi yang dibicarakan ini 60. 25 orang berlangganan Kompas, 28 orang berlangganan Kedaulatan Rakyat, 23 orang berlangganan Jawa Pos. Ya. Jadi ada 3 himpunan di sini. Ada yang berlangganan Kompas, berlangganan Kedaulatan Rakyat, dan berlangganan Jawa Pos. 6 orang berlangganan Kompas dan Jawa Pos. Nah ini masuk di irisan ya. Karena dia berlangganan dua-duanya. Berlangganan Kompas dan Jawa Pos. Ya. 8 orang berlangganan Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos. Dan 5 orang berlangganan ketiganya. Gabungan. Berarti dia masuk di 25 ini masuk di 28 dan masuk di 23. Jadi dia berlangganan Kedaulatan rakyat. tiga-tiganya. Ya. Jawa Pos. Dari data tersebut banyaknya keluarga yang hanya berlangganan satu koran saja. Ya. Artinya dia hanya tidak masuk di yang lain ya. Ya, dia termasuk ini. Selisih ya. Ini. Nah, kita lihat. Ya, kita bisa misalkan seperti ini. Kita bisa gunakan diagram ya. Jadi K sebagai kompas ya, ini gambarnya kurang jelas. Ya, kita misalkan K sebagai yang kompas, KR kedaulatan rakyat, jadi ini irisannya sudah 3 seperti ini. Dan JP itu Jawa Pos ya. Ya, saya perbaiki dulu gambarnya. Nah, karena ada 5 orang yang berlangganan tiga-tiganya, ya perhatikan di sini. 5 orang berlangganan ketiganya, ya berarti dia masuk di sini ya. Ini KR, ini JP. Jadi 5 orang itu masuk di sini. Dan ada 6 orang yang berlangganan Jawa Pos dan Kompas ya. Nah, 6 orang itu di mana? Di sini ya. Kompas dan Jawa Pos ada 6 orang berarti 5 ditambah 1 ya. Dia jadi 6 orang. Ya, sedangkan kedaulatan rakyat dan Jawa Pos itu ada 8 ya. Nah, 8 orang berlangganan KR dan JP, kedaulatan rakyat dan Jawa Pos. Karena di sini sudah ada 5, maka sisanya tinggal 3 ya. Jadi ini masuk di KR dan JP.
Nah, yang kita belum tahu adalah orang yang berlangganan Kompas dan Kedaulatan Rakyat ya. Di sini berarti kita misalkan X karena kita belum tahu berapa orang yang berlangganan dua ini ya. Ya, di sini kita belum tahu. Ini kan 6 orang yang berlangganan Kompas dan Jawa Pos dan 8 orang 5 tambah 3 yang berlangganan Kedaulatan Rakyat. Nah, ya tapi kita tahu bahwa yang berlangganan Kompas itu adalah 25 orang. Nah, 25 ini dikurangi dengan 6 orang ini ya. 5 tambah 1, 6 berarti di sini 25 kurang 6 dapat berapa? 19 ya. Ya, tapi di sini masih harus dikurangi lagi dengan X. Artinya yang berlangganan Kompas saja, tidak berlangganan yang lain. Jadi di sini itu 19 kurang X. 19 tambah 5 tambah 1 itu adalah 25. Ya. Begitu juga yang Jawa Pos. Yang Jawa Pos itu ada 23 orang yang berlangganan Jawa Pos. Ya, 23 orang ini termasuk dengan yang ini. 513 ini. Jadi 23 kurang 5 tambah 1 tambah 3. Kurang 9 ya. Sama dengan 14. Jadi 14 orang yang hanya berlangganan Jawa Pos, tidak berlangganan yang lain. Tidak masuk di sini, tidak masuk di sini, tidak masuk di sini. Nah, kemudian di sini Kedaulatan Rakyat ada, lihat soalnya ada 28 ya. Ada 28 orang yang berlangganan Kedaulatan Rakyat. Ya. Sehingga 28 kita kurangi dengan yang sudah berlangganan koran lain ya. Karena ini kan bukan jumlah murninya. Ini tidak diketahui di sini 28 ada 8 orang ini yang berlangganan koran lain sehingga tinggal 20. Nah, tapi 20 ini pun kita belum tahu yang berlangganan Kompas ya dari 20 orang ini. Jadi harus dikurangi dengan X ya. Ya, seperti itu. 28 kurang 8 yang ini ya. Sama dengan 20. Nah, itu asal dari 20, 19 yang di sini dari 25 dikurangi 6 ini ya. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang ada di sini. Yang hanya berlangganan satu koran ya, berarti yang ada di sini. Yang ada di bagian ini. Yang ada di bagian ini itu hanya berlangganan satu koran saja ini. Kalau sudah masuk di dua lingkaran berarti dia berlangganan dua koran ya. Apalagi yang di sini yang masuk di 3 lingkaran ini. Berarti dia berlangganan 3 koran. Yang 5 orang tadi ya. Ya, kalau kita jumlahkan, ini kan jumlah semua yang kita hitung adalah 60 kan. Jumlah semua yang dihuni itu 60. Nah, sedangkan kalau kita hitung per koran ya, kita hitung per koran ini kalau kita hitung 25 ya. 25 tambah 28 tambah 23 ya sudah lebih dari 60 ya. Karena dia tidak memperhitungkan yang berlangganan koran yang lain. Ada 5 orang yang berlangganan 3 koran sekaligus, ada 1 orang yang ada 6 orang yang berlangganan 2 koran di sini, Kompas dan Jawa Pos, dan ada 8 orang yang berlangganan Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos. Nah, kita belum tahu berapa orang yang berlangganan Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Ya, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalau kita jumlahkan semua ini yang di sini 19 ya. 19 kurang X ditambahkan 20 kurang X tambah 14 tambah 1 tambah 5 tambah 3 tambah X itu jumlahnya sama dengan 60 ya. Jadi jumlah semua angka yang ada di lingkaran itu adalah 60 sesuai jumlah orang yang ada di
perumahan tadi. 60 keluarga. Ya, sehingga cara untuk mendapatkan yang X itu ya seperti ini. Kita jumlahkan semuanya. 19 kurang X tambah X tambah 5 tambah 1 tambah 20 kurang X tambah 3 tambah 14 ya. Ya, ini habis X. X-nya habis, X kurang X 0 ya. Jadi tinggal tersisa 1X. Kemudian 19 tambah 5 jadi 24 ya. Tambah 1 25 tambah 20 berarti 45 tambah 3 48 tambah 14 berarti 62 ya. 48 tambah 10 50 8 tambah 4 12 jadi 62. 62 kurang X. Ya, berarti di sini ada 2 orang yang berlangganan Kompas dan Kedaulatan Rakyat ya. Ya, karena di sini kan jumlahnya sudah lewat, sudah 62, padahal jumlahnya awalnya itu hanya 60. Berarti di sini ada 2 orang yang berlangganan 2 koran ini. Ada 2 orang di sini. Ya. Sehingga ini yang 20 kurang X ini harusnya ya 20 kurang 2 dan di sini 19 kurang 2 supaya jumlahnya sesuai ya. Jadi yang berlangganan Kompas saja tidak masuk di yang lain itu ada 17 ya. Dan yang berlangganan Kedaulatan Rakyat tidak berlangganan yang lain ada 18 ya. Nah, inilah orang-orang yang hanya berlangganan 1 koran ya. Jadi kita tinggal jumlahkan 18 ditambah 17 tambah 14 ya. 8 tambah 7 15 tambah 4 19 tambah 10 20 30 sama dengan 49 ya, sama dengan ini ya hitungannya. Jadi ini kan 20 kurang 2 bisa langsung kita ini di sini ya. 20 kurang 2 19 kurang 2 ya. Kemudian dijumlahkan dapat 49 ya. Ya, seperti itu. Mungkin ini karena himpunannya sudah 3. Biasanya soal-soal yang seperti ini himpunannya hanya 2. Nah, tapi ini ada 3 himpunannya, makanya hitungannya lebih panjang ya. Ya, tapi intinya seperti itu. Kita tinggal menggunakan modifikasi dari sifat-sifat yang tadi ya. Walaupun tidak menggunakan rumus, sebenarnya ini bisa kita kerjakan. Yang penting kita bisa tahu atau kita bisa bedakan mana yang berlangganan dua-duanya, mana yang berlangganan sudah tiga-tiganya. Itu sudah masuk di sini. Jadi setiap koran itu dimisalkan dengan satu lingkaran ya. Keluarga yang berlangganan Kompas satu lingkaran, keluarga yang berlangganan Kedaulatan Rakyat satu lingkaran, dan yang berlangganan Jawa Pos satu lingkaran. Nah, yang masuk di 2 lingkaran ini berarti dia berlangganan dua-duanya 6 orang, 5 tambah 1. Ini 5 tambah 3. Nah, di sini berarti ada 2 ya. X sama dengan 2. Sehingga kita bisa dapatkan jumlah orang yang hanya berlangganan 1 koran yang di sini. Di hijau-hijau ini. Ini hanya 14 orang yang hanya berlangganan Jawa Pos. Kemudian 17 orang ya yang hanya berlangganan Kompas dan 18 orang yang hanya berlangganan Kedaulatan Rakyat. Tidak masuk di yang lain. Tidak masuk di lingkaran yang lain ya. Jadi ini ada 3 lingkaran di sini, 3 kurva. Nah, kita akan lihat sebentar bagaimana kira-kira latihan soal yang lain. Oke Bapak Ibu, ya mungkin sampai di situ dulu ya. Untuk statistika kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya, karena ini materinya juga sering muncul dan kayaknya harus dijelaskan secara spesifik ya. Detail. Iya. Iya, Pak. Supaya tidak terlalu banyak yang kita bahas. Ini juga masih ada jarak dan kecepatan.
Ya Pak, biasanya juga jarak dan kecepatan ini banyak muncul ini Pak. Ya, iya. Iya, Ya, jadi kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. iya Mungkin Pak. besok bisa ya, besok jam 10 juga Oh bisa Pak, jam ya. 10 ya. Bisa. Oke. Ya, besok jam 10 ya. Ya Pak. Kalian dengan beberapa latihan soal ya. Kita akan bahas. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, untuk informasi hari Sabtu itu rencananya akan ada tryout ya. Ya, untuk Sabtu ini Pak. iya Sabtu ini. Oh, hari Sabtu. Tapi tryoutnya di LMS ya. Lewat LMS. Jadi secara Kemudian online. batas tugas penguploadannya kapan Pak? Ya, untuk tugas itu sebenarnya untuk latihan saya Bapak Ibu. Oh, Ya. Nanti Bapak Ibu silakan Layoutnya urus saja. Ya, walaupun tidak sampai semuanya di-upload tidak apa-apa ya sebenarnya. Ya, kalau misalkan ada soal yang sulit, ya bisa di skip dulu ya, yang sulit di skip, yang bisa dikerjakan itu yang di-upload saja, tidak apa-apa. oh iya Pak. Ya, kalau yang sudah sulit jangan dipaksa nanti sampai semuanya ini ya. Nanti itu akan yang sulit itu akan kita bahas di grup atau mungkin kita buat meeting sendiri untuk membahas soal-soal yang sulit tersebut. Seperti itu ya. Oh iya Jadi Pak. jangan ditunggu sampai semuanya bisa dijawab. Tidak. Kalau Iya ditunggu Pak, seperti sudah putar-putar ini otak gara-gara soalnya ini Pak. iya, kalau yang sulit soalnya nanti kita bahas di grup saya sama-sama. Ya. Yang penting Bapak Ibu sudah upload saja tugasnya yang bisa dikerjakan ya. Oh iya Pak. Ya, tidak masalah. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Nanti kita lanjut besok untuk statistika dan ini kecepatan mengusul dan berpapasan. Ya, Dan karena ini pembahasan soalnya Pak. ya soalnya sering muncul. Saya juga pernah dapat soal yang seperti ini pada saat ujian. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah hadir. Mohon maaf saya agak flu tadi. sama Pak. Ya, ya mohon maaf sudah menggunakan waktu liburannya ya. Ya, ya insya Allah kita ketemu besok lagi di jam yang sama, jam 10 ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.